Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Ada banyak sekali orang yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Namun, tentu menjadi Raja Bajak Laut bukan persoalan mudah, bahkan bisa dibilang sangat rumit. Syarat menjadi Raja Bajak Laut adalah harus menemukan harta legendaris One Piece. One Piece sendiri berada di pulau terakhir Grand Line yang Roger beri nama Laugh Tale. Untuk bisa mencapai Laugh Tale dibutuhkan petunjuk dari 4 buah rod poneglyph. Selain tidak mudah untuk menemukan 4 rod poneglyph, untuk mengetahui isi dari rod poneglyph juga sangat sulit. Sama halnya dengan poneglyph lain, catatan yang terukir di blok batu itu berisi tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa dibaca sembarang orang. Sebagai orang yang bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut, Luffy terbilang beruntung karena di pihaknya ada Nico Robin yang mampu membaca tulisan kuno. Namun, Luffy dan kawan-kawan tetap harus mengumpulkan isi dari seluruh rod poneglyph agar semuanya bisa dibaca oleh Robin sehingga mereka akan tahu cara menuju Laugh Tale. Mengingat perjalanan Luffy dan kawan-kawan sudah semakin panjang, maka rasanya tidak akan butuh waktu lama lagi bagi Luffy untuk pergi ke Laugh Tale dan semakin dekat pula pertemuan antara Shanks dan Luffy. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang kejutan besar di Arc Wano dan misteri bagaimana cara Shanks menghentikan Kaido 2 tahun yang lalu tanpa luka sedikit pun. Seperti yang telah Eiichiro Oda katakan dalam SBS volume 97, setelah Arc Wano Kuni selesai, kita akan melihat perkembangan luar biasa di dunia luar dan perang terbesar sepanjang sejarah akan terjadi. Perang terbesar sepanjang sejarah yang dimaksud oleh Eiichiro Oda tentu sama dengan perang yang telah Shirohige bilang sebelum dia mati, dan perang ini sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Perang itu akan terjadi setelah One Piece ditemukan. Itu berarti, usai Arc Wano Kuni ini selesai, cerita akan benar-benar berfokus pada Arc Laugh Tale. Masalahnya adalah, untuk pergi ke Laugh Tale dibutuhkan petunjuk dari 4 rod poneglyph. Sampai saat ini, bajak laut topi jerami sudah mendapatkan 2 rod poneglyph. Pertama dari rod poneglyph yang dibaca oleh Robin di Pulau Zou, dan kedua dari rod poneglyph yang isinya telah disalin oleh Brook saat di Whole Cake Island. Menurut Nekomamushi, Kaido juga memiliki 1 rod poneglyph, yang mana dari flashback Kozuki Oden terbukti memang benar bahwa ada rod poneglyph di Wano Kuni. Cepat atau lambat, dalam Arc Wano Kuni yang sedang berjalan saat ini, seseorang di kubu Luffy akan menemukan 1 rod poneglyph yang disimpan oleh Kaido. Dengan begitu, maka bajak laut topi jerami akan mengetahui isi dari 3 rod poneglyph. Namun, tentu itu masih belum cukup, karena mereka masih harus menemukan 1 rod poneglyph lagi. Dulu, dalam flashback Kozuki Oden, rod poneglyph yang satu lagi berada di Pulau Manusia Ikan. Namun, saat bajak laut topi jerami ke sana setelah time skip, rod poneglyph itu sudah tidak ada lagi, yang artinya telah dipindahkan oleh seseorang. Tidak ada petunjuk di mana lokasi benda itu saat ini. Jika perang terbesar akan dimulai tak lama setelah Arc Wano Kuni berakhir, artinya Luffy harus buru-buru ke Laugh Tale. Rasanya tak ada banyak waktu lagi untuk berpetualang mencari rod poneglyph terakhir itu. Maka dari itu, admin menduga bahwa rod poneglyph terakhir juga berada di Wano Kuni, atau dengan kata lain, di Wano Kuni saat ini ada 2 rod poneglyph, dan itu berkaitan dengan bentrokan antara Shanks dan Kaido 2 tahun yang lalu. Coba ingat kembali apa yang terjadi dalam perang Marineford 2 tahun yang lalu. Pertempuran berlangsung sangat panas, di mana kubu Shirohige bertarung habis-habisan menghadapi kubu Angkatan Laut. Perang itu memakan banyak korban jiwa, termasuk Ace dan Shirohige. Namun, pada akhirnya perang tersebut bisa diakhiri dengan kedatangan Shanks. Kedatangan Shanks sangat tiba-tiba dan dinilai tidak masuk akal oleh Angkatan Laut. Mereka tahu Shanks baru saja bentrok dengan Kaido di dunia baru. Mana mungkin Shanks bisa tiba di Marineford secepat itu? Kalau kita perhatikan penampilan Shanks dan kawan-kawan, mereka tidak terluka sama sekali, bahkan mereka tidak terlihat kelelahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentrokan Shanks dengan Kaido hanya terjadi singkat, mungkin hanya beradu senjata dan Haoshoku Haki saja. Setelah itu terjadi perbincangan penting di antara mereka. Seperti yang kita tahu, alasan mengapa mereka bentrok karena Shanks menghadang Kaido yang ingin menyusul Shirohige ke Marineford. Keputusan Shanks memang benar, karena kalau Kaido dibiarkan ke Marineford, kekacauan pasti bertambah parah. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa bentrok mereka sangat singkat dan tanpa luka sama sekali? Alasan paling masuk akal tentu adalah negosiasi.
mungkin Kaido tidak akan bernegosiasi dengan bajak laut Rocky seperti Luffy, Kid, dan Law. Tapi, untuk orang selevel Shanks yang sama-sama Yonkou, Kaido pasti akan mempertimbangkan negosiasi tersebut. Misalnya saja dengan Big Mom. Walaupun awalnya mereka bentrok, tapi setelah itu mereka bisa bicara baik-baik. Nah, menurut admin, Shanks pun bernegosiasi dengan Kaido dengan cara menawarkan Rod Poneglyph terakhir agar Kaido berhenti mengejar Shirohige ke Marineford. Shanks adalah mantan kru Roger, dia pasti tahu bahwa Rod Poneglyph terakhir berada di Pulau Manusia Ikan. Karena itulah Rod Poneglyph di Pulau Manusia Ikan sekarang sudah tidak ada karena telah dibawa oleh Shanks. Para penduduk manusia ikan tidak akan keberatan dengan hal tersebut, karena ini juga demi kepentingan Shirohige agar perangnya dengan Angkatan Laut tidak diganggu oleh Kaido. Dan perlu diingat juga bahwa sebelum dikuasai oleh Big Mom, Pulau Manusia Ikan dijaga oleh Shirohige. Jadi pasti warga di sana sangat peduli dengan Shirohige. Jadi, cara Shanks menghentikan Kaido tanpa luka sedikit pun adalah dengan memberikan Rod Poneglyph terakhir kepadanya, sehingga sekarang Kaido memiliki 2 Rod Poneglyph dan disimpan di Wano Kuni. Selain meminta Kaido mundur, Shanks juga meminta hal lain. Dari dunia baru ke Marineford pasti butuh waktu lama, padahal Shanks harus cepat-cepat ke sana untuk menghentikan perang tersebut. Sebagai sesama Yonkou, jelas Shanks tahu kemampuan apa saja yang Kaido miliki. Oleh karena itu, Shanks meminta Kaido untuk menerbangkan kapal bajak laut Akagami memakai teknik awan api agar kapal tersebut bisa terbang dan mendarat di dekat Marineford. Teknik itu adalah teknik yang sama yang digunakan Kaido untuk menerbangkan pulau Onigashima. Nah, itulah alasan mengapa Shanks bisa datang ke Marineford dengan cepat tanpa luka sedikit pun. Alasan mengapa Shanks berani memberikan Kaido 1 Rod Poneglyph karena Shanks tahu benda itu tidak akan berguna di tangan Kaido. Pada masa sekarang ini, yang bisa membaca Rod Poneglyph hanya Nico Robin. Jadi, walau ada 2 Rod Poneglyph di tangan Kaido, itu sama sekali tidak berguna. Sepertinya orang yang menyarankan Shanks untuk melakukan negosiasi itu adalah Ben Beckman. Karena Ben Beckman dikonfirmasi sebagai orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah Ben Beckman sudah tahu bahwa Luffy akan mengalahkan Kaido, sehingga kedua Rod Poneglyph itu pada akhirnya juga akan didapat oleh Luffy. Disimpan di Wano Kuni juga pasti lebih aman daripada di Pulau Manusia Ikan, agar pihak lain seperti Kurohige tidak bisa mendapatkannya. Dengan begitu, pada akhir perang Wano nanti Luffy akan mendapatkan 2 Rod Poneglyph yang disimpan oleh Kaido. Sehingga keempat Rod Poneglyph sudah lengkap, dan langkah terakhir tinggal menuju Laugh Tale dan mendapatkan One Piece. Setelah One Piece ditemukan, barulah perang terbesar yang melibatkan seluruh dunia akan terjadi. Nah, itu tadi teori admin tentang kejutan besar di Arc Wano dan misteri bagaimana cara Shanks menghentikan Kaido 2 tahun yang lalu tanpa luka sedikit pun. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.